sedang belajar tentang cara berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Ya, kita sedang belajar tentang doa Bapa kami, dan hari ini kita akan belajar kembali. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang doa Bapa kami itu adalah pola bagi orang Kristen untuk berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kita poin dikuduskanlah namamu, ya. Jadi Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13, dalam doa Bapa kami itu adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan sebagainya. Saudara bisa lihat dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Jadi kemarin kita belajar ternyata kenapa Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, panggil aku Bapa. Itu artinya satu hubungan yang dekat, ya. Bahwa Tuhan itu bukan hanya maha besar, maha kuasa, tapi dia mau jadi dekat. Jadi kalau dia mau dekat, berarti dia mau jadi Bapa. Dan ada banyak ayat, saya tidak bahas lagi karena waktu lalu kita bahas bagaimana tanggung jawab Tuhan sebagai Bapa. Bahkan dalam Yohanes berkata, ya Bapak Ibu Saudara, saya lihat dulu ayatnya. Dalam kitab Yohanes pasal yang pasal 14, Saudara, ya, dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus dalam pribadinya, Saudara, dia membawa segala keilahian dan dia mau kita memanggil dia Bapa. Ya, itu bicara warisan dan juga bicara tanggung jawab. Dia bukan sekedar Tuhan yang cuma minta dipuji, tapi dia juga Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bahkan mempersiapkan rumah bagi kita di surga. Artinya seluruh makhluk hidup secara khusus manusia ini, Saudara, itu bukan hanya sekedar ada di kehidupan yang sekarang, tapi kehidupan selanjutnya nanti, Saudara, kita mau kemana. Kalau binatang, Saudara, mati ya mati, Saudara. Dia tidak ada bahasan-bahasan lagi. Tapi manusia, Saudara, apapun sukunya, rasnya, agamanya, golongannya, negaranya, Saudara, kehidupan kita bukan yang hanya kelihatan ini. Ya, ada satu kehidupan kekal. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, panggil aku Bapa. Karena dia bertanggung jawab bukan hanya tentang kehidupan kita yang ada di bumi, tapi sampai kehidupan kita yang di sorga. Luar biasa. Kemudian saudara lihat, dikuduskanlah namamu, ya. Jadi waktu saudara mulai belajar berdoa, saudara, setelah saudara memahami, setelah saudara mengerti bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang hebat, tapi dia mau menjadi Bapa, mau bertanggung jawab, saudara punya kiblat doa ke surga, ya, saudara sudah menerima Tuhan Yesus, kita menjadi ahli waris kerajaan surga, kita sudah diperdamaikan, ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita, sehingga kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa, ya. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa, semua sudah seperti itu. Kalau saudara sudah masuk dalam level itu, saudara sudah mulai mengerti bahwa, oh luar biasa ya, jadi memanggil Tuhan dalam orang Kristen, kita bisa berdoa itu karena anugerah. Ya, kalau saudara mau bertumbuh dalam doa, setelah saudara mengenal poin-poin yang kemarin saya sudah sampaikan di bulan Desember 2022, sekarang waktu kita mau berdoa, Tuhan juga mau kita menguduskan nama Tuhan, ya. Itu masih dalam satu ayat yang ke-9, dikuduskanlah namamu, ya. Itu artinya memuji dan menyembah Tuhan sebagai suatu tindakan yang kita lakukan dengan mengkhususkan, menguduskan hati dan pikiran kita.
tubuh, dan waktu kita. Perhatikan ya. Jadi bicara menguduskan nama Tuhan, ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, itu punya pengertian kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan sebagai tindakan yang kita lakukan dengan mengkhususkan dan menguduskan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, waktu kita. Jadi seluruh aspek yang namanya kehidupan kita khususkan dan kita kuduskan. Itu namanya berdoa menguduskan nama Tuhan. Jadi waktu saudara berdoa, cara-cara berdoa itu yang pertama panggil dia Bapa, arahnya ke surga. Kemudian waktu saudara mau berdoa, saudara harus berani, harus mau merendahkan hati, mengambil sikap, menguduskan dan mengkhususkan. Ini luar biasa. Jadi bicara menguduskan dan mengkhususkan itu seluruh aspek. Hati kita, pikiran kita, tubuh kita, dan waktu kita. Makanya Alkitab berkata, jika kamu hendak mempersembahkan persembahan, tapi engkau teringat akan kesalahan saudaramu pada teman-teman terhadap dirimu, tinggalkan dulu persembahanmu itu dan berdamailah dahulu. Ya, nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya. Tapi artinya Tuhan tidak mau kalau kita mau bertumbuh dalam doa, benar-benar mengalami hadirat Tuhan, benar-benar mengenal pribadi Tuhan yang baik itu, kita harus menguduskan Tuhan. Ya, kita harus menguduskan. Jangan nanti saudara-saudara mau berdoa, lipat tangan, mau posisi begini, mau posisi begini, mau posisi bersujud, apapun posisi saudara ya, nanti kita akan bahas tentang sikap-sikap dalam berdoa. Tapi tubuh saudara menyembah Tuhan, tubuh saudara memuji Tuhan, mulut saudara memuji Tuhan, tapi pikiran saudara lagi kemana-mana. Nah, ini yang penyakit yang sering terjadi, saudara. Ya, mulutnya memuji Tuhan, pikirannya kemana-mana. Mulutnya memuji Tuhan, hatinya kemana-mana. Ya, jadi kadang-kadang ini yang membuat orang sering bertanya sama saya, Pak, kenapa ya saya sudah belajar berdoa bertahun-tahun, tapi kok kayaknya begitu-begitu aja. Nah, coba dicek. Jangan-jangan tidak memahami arti dikuduskanlah namamu. Jadi ini ada satu proses, saudara. Kita masuk dalam satu proses yang baru. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, semuanya hati, pikiran, tubuh kita, waktu kita. Memang Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, dia ada di mana saja, ya saudara. Dia tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Tapi kita punya waktu. Bayangkan saudara saja untuk bekerja itu mempersiapkan waktu. Betul ya. Secara standar ini kurang lebih 8 jam. Bayangkan kita bekerja 8 jam. Bahkan bisa lebih di Jabodetabek ini. Di Jakarta, Tangerang yang begini padat ya sebagai ibu kota bangsa ini ya saudara, ibu kota negara. Kayaknya kerja bukan lagi 7-8 jam. Bisa lebih ya. Karena perjalanan, karena macam-macam lah saudara. Ya. Dan orang bekerja, dia mengkhususkan waktunya sesuai dengan pekerjaannya. Ya, kalau orang kerjanya tukang, tidak mungkin dia pakai jas ya. Ya. Kalau orang kerja kantoran, tidak mungkin dia pakai baju jalan-jalan atau baju kaos oblong. Ya, masing-masing setiap situasi mereka mengkhususkan, mengkondisikan saudara. Ya, seorang tukang pasti dia pakai pakaian yang sederhana karena dia akan mengeluarkan banyak keringat. Seorang petani juga pakaiannya sederhana, tapi ketika dia ke pasar mungkin pakaiannya berbeda lagi. Artinya dia berusaha mengkondisikan. Kenapa? Itu hukum manusia, saudara. Manusia itu belajar untuk saling bisa menerima dan diterima. Nah, kalau sama orang saja kita bisa mengkhususkan sesuatu, mengkondisikan sesuatu, masakan kita belajar kepada Tuhan, kita tidak mau menguduskan dan mengkhususkan. Ya, kita ketemu sama ke kantor polisi, ya, kantor pemerintah, ke kantor sekolah, kantor-kantor apapun, kita pasti berusaha rapi. Nah, kepada Tuhan juga. Kalau saudara mau bertumbuh, sekalipun Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hal-hal lahiriah itu, tapi itu bagian dari kerendahan. Ya, jadi waktu saudara
mau mulai berdoa, saudara mulai siapkan hati-hatinya, cari waktu yang terbaik. Saudara, kita bisa berdoa kapan saja bisa. Saudara sambil nyetir motor, nyetir mobil, sambil nyuci baju, ya, masak, goreng ikan, bisa. Ya, itu namanya kondisi doa berjaga-jaga. Tapi kalau saudara mau berdoa yang bertumbuh, benar-benar berdoa untuk mengalami Tuhan, selain doa yang berjaga-jaga, yang di mana saja, kapan saja, saudara juga harus mau relakan sedikit waktu, saudara. Kalau Alkitab bilang kurang lebih 1 jam. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ya, kalau saudara bisa siapkan waktu, itu sudah masuk, saudara sudah mengerti, dan saudara sudah masuk dalam dikuduskanlah nama. Nah, itu dulu. Jadi tubuh saudara, waktu saudara. Jangan saudara berdoa, tapi waktu saudara berdoa, nih ya, sambil berdoa saudara masih main handphone lagi. Nah, berarti saudara masuk dalam doa yang berjaga-jaga terus. Kapan doa yang menguduskan Tuhannya? Masakan dalam 24 jam dalam sehari, kita benar-benar sibuk, tidak bisa merelakan sedikit waktu. Ya. Padahal Tuhan sudah kasih kita begitu banyak waktu. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bersantai, menonton televisi, mungkin makan. Ada waktu untuk bekerja. Tuhan tidak minta semua waktu saudara. Ya, 24 jam dalam 1 hari, kalau Alkitab bilang 1 jam. Tidak sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam. Bahkan kalau saudara baru belajar, tidak sampai 1 jam pun tidak apa-apa. Tapi benar-benar kuduskan dan khususkan. Jangan saudara nyanyi, haleluya, nih sorry ya, sambil cek misalnya. Nah, ini saya kasih contoh. Haleluya, oh Tuhan, tapi tangannya juga pencet sana, pencet sini. Oh Tuhan engkau baik. Ya, sebentar, gua lagi doa. Haleluya. Kalau di awal tidak apa-apa, tapi lama-lama jadi terbiasa. Bahkan tidak sedikit saudara, ya, orang pergi beribadah ke salah satu gereja yang diberkati Tuhan, yang bagus, yang sudah bertumbuh dalam segala hal, pembicaranya bagus, ya, pemain musiknya bagus, semuanya yang sudah bertumbuh, ya, sudah diberkati, diurapi Tuhan. Lalu jemaat-jemaat, ada anak-anak Tuhan, karena mereka tidak memahami ayat ini. Giliran yang melayani atau yang berkhotbah itu adalah hamba Tuhan, itulah dia bukan sibuk menguduskan Tuhan, sibuknya apa? Selfie. Nah, kan gitu gini ya, saya kasih contoh, kelihatan ya. Ya, cekrek, lalu pasang status ya. Sangat diberkati, hadirat Tuhan sungguh terasa, dilayani hambanya kan gitu. Nah, kalau di awal hanya sekedar untuk saudara memberitahu teman saudara, di awal 1-2 menit pertama nggak apa-apa, tapi lama-lama ujung yang saya perhatikan saudara, nah ini terjebak, akhirnya bukan betul-betul mau belajar masuk hadirat Tuhan, tapi lebih sibuk dengan hal-hal yang remeh-remeh. Sebenarnya itu tidak salah, tapi kita kehilangan makna atau kesempatan menguduskan nama Tuhan. Ya, bahasa asli dari dikuduskan namamu itu adalah agiosteto, tu onomu su, ya, agiosteto, keren ya. Jadi bahasa aslinya adalah hagiosteto tu onomu su. Jadi hagios itu artinya bukan holy ya, tapi ya seperti itu. Jadi hagios itu kekudusan yang dimiliki oleh Tuhan sendiri ya. Jadi kekudusannya. Jadi kita kembalikan. Kenapa kita menghormati pejabat? Karena pejabat punya otoritasnya. Ya, setiap pejabat kan otoritasnya beda. Ya, kalau saudara ketemu tentara, saudara bisa merasakan wibawanya, sehingga saudara menghormatinya. Kalau ketemu taruhlah gubernur, saudara merasakan otoritasnya itu. Jadi kemuliaan otoritas yang sudah dia miliki. Begitu. Mau dia lagi pakai misalnya gubernur ya, atau presiden lah, kalau mau lebih keren lagi. Mau presiden pakai baju sederhana, dia tetap punya otoritas. Kenapa? Karena dia presiden. Jadi selayaknya kita menghormati, selayaknya kita
bersopan santun berhadapan dengan pemimpin seperti presiden. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu memiliki kemuliaannya sendiri. Jadi dia layak dan pantas dan berhak menerima pengudusan dari manusia. Makanya perlu saudara mengkhususkan seluruh waktu, seluruh tubuh saudara, pikiran dan hati. Ya, itu. Jadi, nah, dalam Mazmur 30 ayat 5 dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ya, persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Luar biasa. Jadi saudara, cara menguduskan Tuhan itu, setelah saudara siap waktu saudara, tubuh saudara, hati, pikiran saudara, ya berarti cara menguduskan itu adalah dengan puji-pujian atau mazmur. Ya, jadi kenapa kalau orang Kristen berdoa di gereja itu selalu ada puji-pujian ya. Gereja apapun ya, kekristenan itu identik dengan puji-pujian. Mau pujiannya girang, mau pujiannya lambat, melankolis, tidak masalah. Intinya menguduskan nama Tuhan. Jadi orang Kristen itu orang yang suka memuji karena memang Tuhan sendiri yang mengajarkan kita. Sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Raja Daud sendiri saudara selalu memuji Tuhan. Jadi di sini ada nyanyian dan ada mazmur. Mazmur itu dia lebih pribadi ya. Jadi masing-masing pribadi. Kadang-kadang kalau sudah bertumbuh Tuhan akan bawa untuk bisa bermazmur. Ya, gitu keren kalau bermazmur. Ya, kita bisa tiru, tapi cenderung mazmur itu keluar dari pengalaman pribadi setiap orang. Kalau lagu atau nyanyian itu masing-masing, misalnya saya ciptakan lagu, orang lain suka, itu bisa ditiru. Karena nyanyian itu dia punya nada, punya alur-alur. Jadi kadang diciptakan di Indonesia, seluruh dunia bisa nyanyikan. Tapi kalau mazmur kita bisa tiru, tapi dia lebih personal ya, lebih personal. Nanti mungkin bisa mirip, tapi nanti di bait keberapa dia bisa berubah. Nah itu yang namanya mazmur. Kalau saudara sudah bertumbuh, saudara bisa bermazmur, Tuhan. Tapi ya secara umum bernyanyi juga bisa, saudara. Dan waktu saudara mulai masuk dalam berdoa seperti ini, belajarlah saudara, kan Tuhan kasih kita akal budi, Tuhan kasih kita hikmat. Belajarlah saudara menyanyikan nyanyian-nyanyian doa atau lagu-lagu doa. Ya, belajar menyanyikan lagu-lagu doa. Itu yang dikuduskanlah namamu. Seperti tadi ya, kasih setiamu yang kurasa. Nah, itu. Lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang telah ku terima, lebih dalam dari lautan. Nah ini. Jadi lagu-lagu doa itu apa sebenarnya? Nyanyian yang betul-betul setiap pribadi bisa pilih lagu-lagu. Sekarang ini sudah terlalu banyak ya Tuhan. Tuhan mengurapi seluruh manusia ya, dari seluruh negara bisa menciptakan banyak lagu yang luar biasa. Jadi masing-masing saudara pilih bagaimana waktu saudara berdoa hari ini, lagu apa yang bisa saudara bisa merasakan Tuhan. Nah itu bagian dari menguduskan nama Tuhan. Jangan cari lagu-lagu yang tidak menguduskan nama Tuhan, sekalipun lagu rohani tidak salah, tapi nanti saudara malah jadinya tidak fokus dalam doa. Ya, tidak fokus dalam doa. Saudara buka ayat dalam Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-9. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi,
maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Luar biasa. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Lihat ya, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi dalam Yesaya 26 dikatakan segenap jiwa, ini bicara menguduskan nama Tuhan. Segenap jiwa kita merindukan Tuhan waktu malam. Kenapa waktu malam? Kita sudah berhenti dari aktivitas. Ya, waktu malam itu kita akan segera beristirahat dan kita sudah tidak tahu hidup kita itu ada di mana. Tapi kalau orang yang menguduskan Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Dan ketika dia bangun, saudara, sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Ini luar biasa. Dan orang-orang seperti ini, saudara, dikatakan seluruh dunia akan belajar. Jadi kita ini waktu kita menguduskan nama Tuhan, kalau tetangga kita, atau keluarga kita, atau orang-orang sekitar kita merasakan kehidupan rohani kita benar, mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita menguduskan Tuhan sungguh-sungguh, saudara, penduduk dunia akan belajar. Nah ini, artinya waktu menguduskan nama Tuhan, kita juga sedang menjadi garam dan terang. Amin. Nah ini dikuduskan namamu. Kemudian kita lihat lagi satu ayat dalam Mazmur pasal yang ke-24. Kita bisa lihat Mazmur pasal yang ke-24. Ayat yang ke ya. Mazmur pasal yang ke-24. Ya. Ayat yang ketiga dan selanjutnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Luar biasa. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Jadi waktu saudara belajar menguduskan nama Tuhan, saudara sedang belajar untuk naik ke gunung Tuhan. Bicara berdoa, saudara itu naik ke gunung Tuhan. Ya, Yesaya 56 ayat 7 dikatakan, dan mereka akan kuberi kesukaan di gunungku yang kudus. Mereka akan kubawa naik ke gunungku yang kudus. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi bicara berdoa, saudara, menguduskan nama Tuhan itu perlu sekali. Jadi nanti selesai sesi ini, ketika saudara boleh berdoa malam, doa pagi, siapkan saudara. Ya, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Ya, tenangkan hati pikiran saudara, tubuh saudara, waktu saudara sebelum saudara. Siapkan barang 2-3 menit, siap dulu. Nah, ini nanti saudara akan bertumbuh. Beda kalau saudara lagi doa berjaga-jaga, itu beda, nggak apa-apa. Tuhan itu baik. Saudara mau pergi kerja, ya doanya kan sudah terbatas itu. Mungkin saudara cuma doa seperti laporan, tidak apa-apa juga. Ya, doa seperti laporan, pagi-pagi Tuhan, tolong berkati saya mau berangkat kerja, itu doa biasa, tidak apa-apa. Doa makan, kan doa makan ya paling 1-2-3 menit, tidak apa-apa. Tapi belajar berdoa yang baik-baik, naik ke gunung kudus Tuhan, belajar siapkan. Jadi mulai menyembah Tuhannya, masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan memang bicara masuk hadirat Tuhan ini tidak gampang. Karena pikiran kita ini banyak sekali pergumulan. Lagi mau berdoa, pertanyaan datang. Lagi mau berdoa, serangan-serangan setan datang. Lagi mau berdoa, pikiran kekhawatiran datang. Nah, makanya perlu kita kuduskan, perlu kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang puji-pujian, lagu-lagu itu membantu kita untuk kita bisa belajar step by step untuk menguduskan nama. Dulu awal-awal saya belajar berdoa, saudara, itu nyanyi satu lagu sampai ulang 3-4 kali, pikiran masih kacau-kacau. Nah, nanti cari lagi lagu yang kedua. Kadang pikiran sudah mulai berkurang kacaunya. Begitu mau lagu ketiga, pikirannya sudah tenang. Dari tetangga mulai berisik. Kan gitu. Ada saja, nggak apa-apa.
Namanya kita belajar menguduskan nama Tuhan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Setiap kali kita mau bertumbuh, setan pasti tidak suka. Setan akan bikin, dia akan bangun banyak suasana yang tidak nyaman supaya kita berhenti berdoa. Poinnya di situ. Ya, setan akan berusaha menghalang-halangi kita berhenti berdoa. Dulu lagi berdoa, saudara, baru sekitar 5 menit, baru satu lagu. Satu lagu itu kan kurang lebih 3 menit ya. Nah, 5 menit itu satu lagu dengan menyembah sedikit. Wah, belajar 5 menit. Tapi pikiran saya sepertinya sudah 1 jam. Padahal betul 5 menit. Ya begitu. Karena proses menguduskan nama Tuhan itu tidak gampang. Proses menguduskan hati, pikiran, waktu tidak gampang. Belum nanti begitu pikiran sudah siap, hati sudah siap, dari tetangga ada suara dari luar. Dari tetangga kah, dari saudara kah, dari macam-macam. Belum lagi nanti sudah mulai masuk hadirat Tuhan. Kadang dia bisa turun naik, saudara. Sudah masuk hadirat Tuhan 5 menit, 10 menit pertama kita masuk hadirat Tuhan. Tiba-tiba bisa saja pikiran kita dicuri lagi oleh setan. Tiba-tiba ingat apa? Ingat hutang. Tiba-tiba ingat belum bayar uang sekolah. Waduh, kontrakan jatuh tempo. Makanya jangan banyak cicilan, saudara. Ya, ada pendeta kasih lelucon begini ya. Leluconnya begini. Saya lupa pendetanya itu juga itu. Orang itu biasanya ada beberapa kejatuhan yang enak ya. Kejatuhan yang enak itu namanya jatuh cinta ya. Tapi kejatuhan yang mengerikan itu namanya jatuh tempo. Nah, itu dia. Jadi jangan banyak-banyak cicilan. Kalau banyak cicilan kena jatuh tempo, repot. Betul juga, itu bisa menghalangi saudara menguduskan pikirannya. Baik. Jadi nanti saudara mulai cari lagu-lagu rohani, cari lagu-lagu doa ya. Mau tidak mau saudara, kalau mau bertumbuh, mau tidak mau, harus saudara berikan waktu untuk Tuhan. Baik, kemudian kalau saudara sudah lewati itu, sudah mengerti itu, jadi berdoa kemudian dalam doa Bapa kami, Tuhan ajar, datanglah kerajaanmu. Ya, datanglah kerajaanmu itu artinya masuk dalam hadirat Tuhan dan minta supaya Tuhan hadir ya. Datanglah kerajaanmu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, luar biasa. Kalau baca Matius 6:33 ini hampir semua orang percaya, orang Kristen hafal. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kenapa hafal? Karena ada kalimat maka semua ditambahkan. Kalau bicara yang ditambahkan itu kita hafal. Ya, bicara berkat biasanya kita akan hafal. Luar biasa. Tapi sebenarnya arti daripada firman Tuhan ini, saudara, datanglah kerajaanmu, ini sebenarnya bicara kita masuk hadirat Tuhan. Kalau kita sudah menguduskan Tuhan, maka sudah pasti kita akan mau berjumpa dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti akan mengunjungi kita. Ya, dan ini bicara tujuan dalam berdoa. Jadi tujuan berdoa itu bukan berkat, tujuan berdoa bukan kesembuhan, tujuan berdoa bukan urapan, tujuan berdoa bukan yang lain-lain. Seperti yang ada di hati kita dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita ini masih perlu dipulihkan lagi oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau tujuan berdoa itu apa? Sampai kerajaan Tuhan datang. Berdoa sampai kerajaan Tuhan datang. Alkitab berkata, kalau kerajaan Tuhan datang, maka kerajaan setan pergi. Nah, dalam pikiran kita ini kan setan macam-macam, saudara. Ya, setan mengganggu terlalu banyak. Berarti berdoa, tujuan utama kita berdoa sampai kerajaan Tuhan. Kalau kerajaan Tuhan datang, dia akan bawa semuanya. Jadi jangan saudara tujuannya yang berkatnya dulu. Makanya dikatakan ditambahkan. Ya, dalam pelajaran sekolah doa di mana-mana, di berbagai kota, saya selalu menyampaikan. Biasanya orang beli mobil, dapat kipas, beli rumah dapat AC, kan gitu. Berarti kalau beli mobil dapat kipas, yang mahal mana? Ya mobil yang berharga.
Kalau beli rumah dapat AC, yang berharga mana? Ya rumah. Kalau yang berharga rumah, ngapain kita habis-habisan untuk dapat AC, kan begitu. Demikian juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Apa yang ditambahkan? AC. Yang ditambahkan kipas angin. Nah, kadang orang lupa, saudara, bahwa kerajaan Tuhan itu lebih berharga daripada AC, kan gitu. Kerajaan Tuhan lebih berharga daripada kipas angin. Tapi kadang-kadang, saudara, karena kita begitu khawatir, ya, kita tidak mau merelakan hati dengan Tuhan, kita begitu berdoa udah langsung, Tuhan tolong utang saya banyak, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tidak salah, semua itu Tuhan akan berikan, saudara. Tapi waktu saudara berdoa supaya fondasi saudara baik, fondasi saudara bertumbuh, terus dibangun jadi satu susunan rohani yang baik, waktu berdoa datanglah kerajaan Tuhan. Ya, karena dalam pikiran kita ini kan produk dari masa lalu, produk orang tua kita, produk nenek moyang kita, ya, produk yang kita dengar, yang kita lihat, kita rasa, kita produk dari itu. Ada yang benar, ada yang kurang benar. Makanya perlu waktu berdoa, kerajaan Tuhan itu memulihkan kembali seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, sehingga kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Nah, itu ya. Kemudian, jadi pergumulan itu kan biasanya itu selalu ada di depan, ya. Pergumulan, masalah itu selalu ada di depan, maunya buru-buru, pergumulan itu maunya cepat-cepat selesai. Kecenderungan manusia ini maunya cepat gitu. Mental-mental padang gurun, ya, maunya cepat. Seperti orang Israel waktu di padang gurun. Sudah mengalami banyak mujizat. Kalau saudara perhatikan kisah orang Israel 40 tahun di padang gurun. Makan roti dari surga, kan keren habis. Ya, kita sampai hari ini belum pernah makan roti dari surga. Kita cuma makan roti dari Gojek, ya. Roti dari Hampers, kiriman-kiriman Natal. Orang Israel, saudara, di padang gurun makan roti dari surga. Mana dari surga. Tapi itu pun masih marah-marah kepada Tuhan. Masih mengeluh terus. Nah, orang kalau tidak berdoa, bergaul sampai kerajaan Tuhan datang, kita akan terjebak dalam pergumulan dan menjadi pribadi atau orang Kristen yang bermental padang gurun. Nah, mental padang gurun ini repot. Ketemu Tuhan itu minta, ketemu Tuhan itu pergumulan diselesaikan. Nah, ini tidak baik, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak tolong. Tapi waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, supaya kita berubah menjadi mentalitas kerajaan. Katakan amin. Nah, orang bermentalitas kerajaan itu hanya akan bisa kalau dia sudah masuk dalam kerajaan itu. Orang kaya, mental orang kaya, karena dia sudah masuk dalam proses kaya. Pengusaha, dia punya mental pengusaha, karena memang dia sudah berjuang menjadi seorang pengusaha. Tapi kalau saudara seorang pemalas, ya mentalnya mental pemalas, kan begitu. Makanya dalam kitab Amsal dikatakan, melipat tangan sebentar lagi, lalu berbaring lagi, lalu tertidur. Maka kemiskinan akan datang seperti seorang pencuri, seperti seorang penyerbu. Nah ini saudara, kenapa ada ayat itu dikatakan oleh Salomo? Itu namanya mental. Orang Israel di padang gurun diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara. Tapi karena mereka tidak minta kerajaan Tuhan, mental mereka tetap mental padang gurun. Dan itu simbol bagi kita. Ada berapa banyak orang Kristen mentalnya mental padang gurun. Mujizatnya banyak, saudara. Tapi ngomel-ngomel terus sama Tuhan. Marah-marah terus sama saudara. Marah-marah terus sama pemimpin. Musa kan habis itu pemimpin dimarah-marahin terus. Kenapa engkau bawa kami ke sini? Lebih baik kami mati di Mesir. Apakah tidak ada air di Mesir? Apakah tidak ada makanan di Mesir? Waduh. Kalau baca itu kita bisa tertawa, kita bisa terharu, kita bisa nangis. Bisa banyak respon kita dalam membaca kisah orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Tuhan Yesus sudah datang ke bumi, saudara. Mesir itu adalah lambang perbudakan. Ya, Yesus datang ke hidup kita. Dia tahu dosa itu mempermudah kita.
Dosa itu membuat kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga pergumulan yang sedikit pun membuat kita memiliki mental padang gurun. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu adalah produk-produk padang gurun. Makanya waktu berdoa, berdoalah sampai kerajaan Tuhan datang. Supaya saudara menjadi orang Kristen bermental kerajaan. Amin. Wah, keren loh. Bermental kerajaan. Di dalam kerajaan surga ada aturan-aturan yang keren. Aturan-aturan, ada hadirat Allah. Nah itu dia. Dan saudara akan diubah Tuhan sedemikian. Kemudian saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Minta pimpinan Tuhan. Ya. Jadi setelah datang. Kakak, aku namanya kakak. Saya berdoa meminta kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Kerajaan Tuhan datang dulu baru jadilah kehendak. Ini keren. Karena tanpa kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan tidak ada. Jadi kehendak Tuhan hanya berlaku di mana? Di kerajaannya. Contohnya, kehendak Presiden Indonesia hanya berlaku di mana? Di Indonesia. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Tidak berlaku di negara lain. Begitu. Amin. Jadi Tuhan Yesus mau kita berdoa, seluruh hidup kita dipenuhi dulu oleh kerajaan surga. Seluruh roh kita, seluruh mental kita dipenuhi dulu oleh kerajaan surga. Berdoa itu tujuannya. Supaya apa? Nanti kehendak Tuhan bisa dinyatakan. Kenapa banyak orang menolak kehendak Tuhan? Kenapa banyak orang ketika dengar firman berontak? Karena mentalnya masih mental padang gurun. Dia tidak bisa menerima kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak bisa dinyatakan di luar kerajaan Tuhan. Kehendak Tuhan hanya bisa dinyatakan di dalam kerajaan. Sama seperti peraturan bangsa Indonesia, peraturan Amerika, peraturan Inggris, peraturan Jerman, apapun negaranya, hanya berlaku di negara ini. Kan begitu. Ya, di Brunei Darussalam ya kalau tidak salah ada peraturan minyak, kalau saya tidak salah ya, negara-negara penghasil minyak kayak Brunei Darussalam atau Qatar atau apa itu minyaknya murah kan? Nah, kenapa? Ya itu kebijakan mereka tidak berlaku di Indonesia kan gitu. Nah, negara-negara pembuat mobil listrik, itu mobil listrik pajaknya murah. Nah, itu hanya berlaku di negaranya. Jangan berharap di Indonesia. Nah, ya, Indonesia dia punya aturannya sendiri. Nah, itu contoh. Demikian juga dengan kalau kerajaan Tuhan datang, maka kehendak Tuhan akan datang. Kehendak Tuhan apa? Yang di surga turun di bumi. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita bisa lihat Alkitab saudara, 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, ia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Nah ini keren. Jadi setelah mental saudara jadi mental kerajaan, bukan mental padang gurun, saudara akan berdoa sampai kehendak Tuhan dinyatakan. Itu artinya belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Jadi belajar mendengar apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau padang gurun kan apa yang orang Israel mau. Betul? Tapi kalau kita berdoa, Tuhan mau kita belajar mendengar, belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan mau, sesungguhnya kehendak Tuhan itu adalah baik dan mulia adanya. Jadi waktu berdoa, saudara kalau saudara nyanyi, saudara bawa hati, bawa pikiran, fokuskan semua Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Saudara tanggalkan segala pergumulan saudara dulu. Taruh itu, taruh. Ya, sebutkan tidak apa-apa Tuhan ini pergumulan, taruh Tuhan, taruh ke dalam hadirat-Mu. Ini masalah-masalahku Tuhan A, B, C, D. Lalu saudara mulai sembah Tuhan. Nah itu, aku minta Tuhan datanglah kerajaan, ubah, nyanyi lagi, nyanyi.
Nah, setelah saudara nyanyi nyembah Tuhan, nah saudara belajar sambil saudara menyembah Tuhan, karena saudara sudah taruh pergumulan saudara kepada Tuhan, saudara belajar menunggu. Kadang-kadang Tuhan berbicara dengan banyak cara. Nah, minimal cara Tuhan berbicara yang paling saya percaya semua orang pasti bisa mendengarnya. Apa? Ada rasa damai sejahtera, ada sukacita di hati. Kalau saudara berdoa sudah ada rasa damai sejahtera, berarti kerajaan Tuhan sedang datang dan kehendak Tuhan sedang dinyatakan. Karena kehendak Tuhan adalah damai sejahtera. Yohanes 14 berkata, damai sejahtera ku berikan bagi. Berarti itu kehendak Tuhan yang paling mulia. Itu yang pertama ya. Baru nanti dalam level-level selanjutnya Tuhan akan nyatakan lebih banyak lagi. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14, keren. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bagaimana orang itu takut? Ketika dia menguduskan nama Tuhan, ketika dia berdoa, minta kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan datang. Kalau kehendak Tuhan datang, saudara, itu artinya apa? Perjanjian Tuhan diberikan. Saudara, kalau dapat perjanjian Tuhan karena kehendak Tuhan dinyatakan, wah, itu adalah berkat yang paling besar. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam seluruh kehidupan saudara. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, saudara lihat lagi, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Jadi belajar menghancurkan ego kita, belajar menyangkal diri. Ya. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia memikul salibnya setiap hari, menyangkal dirinya, lalu mengikut aku. Waktu saudara menyangkal diri, supaya apa? Supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Kalau saudara tidak menyangkal diri, bagaimana kehendak Tuhan dinyatakan? Ya, itu makanya jangan takut. Belajar enjoy dengan Tuhan. Serahkan dulu kekhawatiranmu, ya, kalau masuk hadirat Tuhan. Nah, kemudian baru di poin berikutnya, setelah jadilah kehendakmu di bumi, baru Tuhan juga mau dalam doa Bapa kami, Tuhan ajar kita untuk minta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini keren. Jadi kalau saudara sudah memahami poin-poinnya, Bapa kami di surga, kalau mulai mengagungkan Tuhan, arah berdoa di surga, bukan di mana-mana, ya, kalau menguduskan Tuhan dengan pujian, dengan mazmur, hati saudara, waktu saudara, dan hati pikiran saudara itu bicara datanglah kerajaan Tuhan, ya. Saudara berdoa sampai kehendak Tuhan dinyatakan, saudara belajar menyangkal diri. Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang baik. Dia juga mau kita meminta sesuatu. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti Tuhan juga. Disinilah kesempatan kita menyampaikan seluruh pergumulan kita. Amin. Boleh kok. Ya. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi. Luar biasa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi saudara akan mendapat, saudara. Carilah maka kamu dapat. Ketuk maka pintu dibuka. Jadi berikanlah. Ini bahasa apa, saudara? Ada orang karena tidak memahami konteks ini, dia belum bergaul dengan Tuhan, tapi dia lompat, ya, lompat tangga. Dia langsung pakai pikiran, wah, kalau saya minta berarti saya jadi pengemis. Enggak gitu, saudara. Tuhan mau kita minta karena kita anak dia Bapa. Yang mental pengemis ini begini, sudah dikasih seperti orang di padang gurun, berkat mujizat terlalu banyak, masih marah-marah, masih minta terus, itu mental pengemis. Tapi Tuhan mengerti bahwa bicara meminta itu adalah kebutuhan seorang anak. Kalau saudara bergaul baik dengan Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, ya, saudara minta itu bukan berarti saudara minta. Ini dulu, ya, karena ini firman Tuhan. Jadi jangan takut untuk minta sama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya dimanapun saudara berada. Jangan takut minta sama Tuhan. Saya tidak takut minta sama Tuhan. Karena itu firman. Berikanlah pada hari ini. Boleh, saudara.
Dan percayalah setiap kali saudara ucapkan itu ada saja berkat. Tuhan itu ada-ada saja. Ya, coba saudara lihat dalam Keluaran 16, kisah tentang orang Israel dipelihara Tuhan dalam Keluaran pasal 16. Saya ambil satu contoh ya. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 4 dan ayat 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Luar biasa. Kenapa dikatakan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Artinya berkat Tuhan itu setiap hari ada. Ya, berkat Tuhan setiap hari ada. Jangan takut. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau ajar saudara, kita orang Kristen mental kerajaan dan bukan mental sekalian. Tahu mental sekalian? Mumpung ada, kumpulkan banyak-banyak. Nggak ada begitu, saudara. Orang Kristen tidak punya mental sekalian. Mental sekalian, mental aji mumpung itu bukan mental kerajaan. Ya, orang yang aduh sekalian mumpung itu mental ketakutan, saudara. Seolah-olah besok tidak ada berkat lagi. Tidak. Saudara ingat, waktu proses penciptaan hari pertama Tuhan memberkati hari itu. Jadilah petang, jadilah pagi. Lalu Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan memberkati hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi. Tuhan memberkati hari ketiga. Hari keempat begitu. Setiap hari Tuhan memberkati. Amin. Makanya dalam doa Bapa kami, dia juga bilang, kalau saudara minta, berikanlah pada kami hari ini makanan secukupnya. Artinya apa? Supaya saudara belajar bergantung sama Tuhan. Bukan berarti saudara terus jadi boros. Tidak. Percayalah setiap hari ada berkat. Katapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setiap Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, besar setiamu. Amin. Tak berkesudahan. Jadi Tuhan mau ajar kita, nggak usah takut. Kalau takut, berdoa. Hari ini saudara ditolong Tuhan. Lalu besok saudara takut, berdoa, Tuhan berikan hari. Nanti setelah saudara bertumbuh, saudara akan diberikan Tuhan satu pengharapan yang lebih luas. Sehingga saudara punya hikmat, punya iman. Sehingga saudara bisa mengelola, memanage berkat-berkat yang Tuhan taruh. Sekira sekalipun saudara bisa mengelola, bisa memanage berkat-berkat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara, bukan berarti saudara tidak lagi bergantung sama Tuhan. Sekalipun di rekeningmu hari ini ada 10 miliar, amin. Tetap minta, nggak apa-apa. Itu bukan berarti pengemis, bukan. Karena kita anak Tuhan. Dan nanti itu pengenalan akan Tuhan soal berkat, kadang-kadang itu personal sekali. Ya, personal sekali. Makanya tadi di atas, sebelum minta kerajaan Tuhan datang. Jadi kita minta itu di dalam mental kerajaan. Paham? Kalau minta di luar mental kerajaan, wah ini mintanya ini kacau-kacau. Tapi kalau kita minta di dalam mental kerajaan, kita minta karena kita sudah menerima kehendak Tuhan. Kita minta karena kita sudah berhasil menyangkal diri. Pasti itu bukan minta karena khawatir. Bukan minta karena ketakutan. Bukan minta karena aji mumpung. Tapi minta karena kita percaya dia Bapa kita dan kita anak. Nah, ini beda. Ya, lihat ya. Sesungguhnya aku menurunkan dari langit. Keluaran 16 tadi ayat 4. Hujan roti bagimu akan keluar. Hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Bayangkan. Tiap-tiap hari sebanyak yang perlu. Artinya apa? Segala cerita di perjanjian lama juga tidak bertentangan dengan firman Tuhan di perjanjian baru. Ya, ini hebatnya. Makanya bahasa Inggrisnya berikanlah kami pada hari ini itu kan give us our
daily bread. Betul ya? Give us our daily bread. Artinya berikanlah kami roti harian. Fresh from the oven. Berkat Tuhan itu fresh, segar. Tuhan tidak mau kita dapat roti yang basi. Cuma kadang-kadang karena kekhawatiran kita suka simpan sampai jadi basi. Betul ya? Ada kisah Alkitab, Tuhan sudah bilang ya dalam kitab Keluaran, kumpulkan masing-masing setiap hari perlu. Hari yang ke-7, hari yang ke-6, kumpulkan itu nanti akan jadi 2 kali. Terus kumpulkan itu jangan bersisa, habiskan karena besok ada lagi. Ada orang yang keras kepala, saudara, dia simpan. Makanya Tuhan marah. Mana yang disimpan pada esok pagi busuk. Bau busuk seluruh kena. Itu Tuhan. Nah, ini kalau dibahas lagi itu panjang sekali. Ini bicara orang yang serakah. Ini orang yang serakah kemudian tidak percaya. Kadang-kadang berkat kita jadi busuk karena serakah dan karena tidak percaya Tuhan. Jadi percaya saja, dan inilah Tuhan, inilah poin dari salah satu poin daripada kasih. Ya. Tuhan bilang asal ada makanan, minuman cukuplah. Asal ada pakaian cukuplah. Artinya bersyukurlah. Dan setiap kita diberkati Tuhan sesuai dengan takaran masing-masing. Ya, sesuai dengan takaran masing-masing. Seorang pengusaha berkatnya tidak boleh gaji UMR. Kenapa? Dia punya karyawan saja misalnya 100 orang. Kalau dia punya penghasilan gaji UMR, ya bagaimana cara dia membayar gajinya, gaji karyawannya yang 100 orang, kan begitu. Berarti berkatnya ya tentu lebih besar daripada kita yang mungkin karyawan biasa. Jadi kalau saudara memahami secukupnya ada berkat Tuhan setiap orang masing-masing. Tuhan tidak pernah salah kasih berkat. Nah, ini enjoy kita. Mental kerajaan itu enjoy. Katakan amin. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang. Ya, misalnya kita contoh. Saya pendeta, hamba Tuhan, saya bandingkan diri saya dengan taruhlah siapa yang kaya nih. Pak Haritanu, pemilik RCTI. Aduh. Lalu saya lihat, Pak Haritanu hebat ya. Mobil gonta-ganti, dia punya gedung tinggi. Wah, dihormati, dia amanah-amanah. Itu namanya cari gara-gara, saudara. Itu cari gara-gara. Makanya Tuhan bilang, secukupnya itu sesuai dengan porsi kita. Ya. Dan tidak percayalah, Tuhan tidak pernah kasar. Ya. Nah, ini kan fondasi, saudara. Perhatikan ya. Ini fondasi. Kalau fondasi benar, di atas fondasi akan dibangun lagi bangunan baru. Atau bangunan lain. Batu yang lain, maaf. Fondasi, lalu ada batu-batu susunan. Batu-batu susunannya itu apa? Ada hikmat, amin. Ada pengharapan, ya, ada iman. Jadi kalau fondasi sudah benar, lalu dinaikkan batu-batu yang lain untuk menyusun kehidupan rohani saudara, itu bagus. Orang yang fondasinya sudah benar, mental kerajaan sehingga dia memahami porsi berkatnya, lalu dia pakai pengharapan. Dia akan diberkati bisa berkali-kali lipat. Kenapa? Karena pengharapannya. Ditambah lagi ada batu iman. Wah, pengharapan ketemu dengan iman. Bisa. Tapi itu harus lahir dari fondasi mental kerajaan. Apalagi nanti ditambah lagi dengan hikmat. Jadi berikan Tuhan hikmat, kepintaran, akal budi. Seperti seorang yang punya talenta satu tidak berubah, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Itu kan hikmat. Memahami dia. Siapa yang diberkati? Yang punya hikmat. Jadi berkat secara umum ada. Setiap hari kita ada berkat. Amin. Setiap hari sesuai porsinya. Jangan takut menuju. Tapi nanti ada pengharapan, itu yang akan menambahinya. Ada iman yang bertumbuh, itu akan menambahinya. Ada hikmat, akal budi, itu yang menambahinya. Nah, baik, ini kalau saya bicara ini nanti panjang. Kemudian kita lanjut saja. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, selanjutnya saudara, Tuhan juga mau dalam setiap kita berdoa, kita belajar mengampuni. Ampunilah kesalahan kami. Ya, jadi kalau ini yang tadi saya bilang dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24,
Jika engkau mempersembahkan persembahan, mengatur mezbah, dan tapi engkau teringat kepada kesalahan sesamamu, berdamailah dulu dengan dia. Tinggalkan persembahanmu, lalu pergi dulu berdamai. Setelah berdamai, baru kembali. Nah, ini benar-benar satu kehidupan yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita bertumbuh dalam segala hal. Tubuh kita bertumbuh, jiwa kita bertumbuh, roh kita bertumbuh dengan benar. Tidak sepertinya bertumbuhnya pincang. Ya, mulut kita, kehidupan kita beribadah, tapi hati kita penuh kepahitan. Ini tidak baik. Ada banyak begitu, rajin melayani, tapi sesungguhnya simpan kepahitan. Rugi. Orang yang tidak mengampuni kesalahan orang lain itu sama seperti orang yang simpan sampah. Ya, simpan sampah. Tuhan tidak mau. Jadi firman Tuhan diajak kita berdoa itu demi kebaikan kita. Tuhan tidak mau kita simpan sampah. Jadi kalau ada orang bersalah, buru-buru ampun. Suami bisa bersalah sama istri, istri ampun. Istri bisa bersalah sama suami, suami ampun. Anak bisa bersalah sama orang tua ampun. Orang tua bisa bersalah sama anak harus ampun. Kita bersalah sama pimpinan ampun. Pimpinan bersalah sama kita ampun. Kan begitu. Kita sama tetangga, sama saudara, saling mengampuni. Ampunilah kami sebagaimana engkau telah mengampuni. Ampunilah kesalahan kami, maaf, seperti kami mengampuni orang lain. Artinya pengampunan itu dua aspek, saudara. Seluruh aspek, kompleks. Saudara tidak boleh minta, Tuhan ampuni saya, tapi saudara tidak mengampuni orang lain. Harus satu paket yang baik. Karena bagaimana saudara mengampuni orang lain, begitu cara Tuhan. Jadi pengampunan itu seperti cermin. Tahu cermin ya? Wajah saudara yang terlihat di cermin itu harus persis wajah saudara, itu baru cermin yang benar. Kalau saudara lihat cermin, tiba-tiba yang muncul perempuan berambut panjang, gigi panjang, nah itu ada yang salah. Enggak, ada yang salah. Tapi yang benar itu kalau wajah saudara begini, ya itu yang muncul di cermin, ya itu berarti benar. Jadi pengampunan itu seperti itu. Itu membuat kita menjadi hidup yang enjoy, damai sejahtera. Orang yang mengampuni saudara umur panjang. Orang yang mengampuni juga awet muda. Orang yang mengampuni juga dia akan menaburkan sukacita bagi orang sekitar. Ya, karena pengampunan itu kan datang dari hati. Alkitab bilang orang yang mengampuni dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Ya kan, jadi berkat. Tapi kalau orang tidak mengampuni, dia akan memiliki akar pahit. Nah, akar pahit ini dia akan menyebar juga kemana-mana. Jadi orang yang kepahitan juga cenderung menyakiti. Orang kepahitan cenderung juga menaburkan kepahitan. Tapi kalau orang yang penuh dengan pengampunan, dia akan penuh damai sejahtera. Dia akan melahirkan damai sejahtera. Wah, luar biasa. Coba ya. Kita lihat lagi Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni kesalahan. Jadi saudara, begitu. Tuhan itu rela mengampuni, bahkan dia sudah lebih dulu mengampuni kesalahan kita. Tuhan sudah lebih dahulu, Tuhan Yesus mengampuni kesalahan seluruh dunia dengan darahnya. Jadi kita pasti bisa mengampuni. Dia sudah kasih teladan. Makanya Tuhan bilang ampuni dulu. Ya. Nah, orang yang tidak mengampuni saudara, ini artinya munafik. Perhatikan saya. Kalau ada orang tidak bisa mengampuni, berarti dia orang munafik. Munafik inilah yang kemarin kita sudah bahas. Orang munafik yang berdoanya panjang, bertele-tele. Ya. Jadi sebenarnya orang munafik itu doanya bertele-tele, itu salah satu penyebabnya karena dari dalam hatinya dia tidak bisa mengampuni. Hipokrites, munafik, ya. Kemarin kita sudah bahas di bulan-bulan yang lalu. Beda kalau doanya panjang karena dia banyak menyembah Tuhan. Itu beda, saudara. Beda itu. Tapi ada orang munafik di sini kan kena putar sana, putar sini. Itu karena dalam hatinya ada yang tidak beres, tidak tulus mengampuni. Hipokrites. Dan saya percaya hampir semua kita mengalami. Saya juga mengalami kok. Itu. Waktu di dalam hati kita ada kekotoran, ada akar pahit.
Pasti kita bingung ngomongnya. Coba saudara ketemu dengan orang yang saudara lagi ada gap. Bingung kan mau ngomong apa kan? Kayaknya ketemu mau buang muka, tapi di keburu dia udah lihat kita kan gak enak. Akhirnya ngomong pun mutar sini kan gak enak. Coba saudara ketemu dengan orang teman dekat yang lagi tidak ada masalah. Ketemu kan enjoy aja. Mau ngomong aku tidak ngomong kita enjoy, tinggal lambai tangan juga biasa aja kan. Nah, gitu. Tapi coba kalau ketemu dengan orang yang lagi ada salah paham, waduh nggak enak banget. Nah, munafik ini makanya perlu supaya tidak ada salah paham, ketemu dengan orang selalu baik pun. Memang mengampuni tidak segampang ngomong, tapi itu firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja pernah dan bisa mengampuni, saya percaya Tuhan juga akan mampukan saudara untuk bisa mengampuni. Amin. Nah, ini dia. Dan bicara pengampunan ini saudara, kalau saya bahas lebih luas lagi, dalam kitab Roma pasal 8 ayat 12, saudara buka dulu ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Ya, Roma pasal 8 ayat 12 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara, dalam kitab Roma 8:12 harus dikatakan kita ini adalah orang-orang berhutang. Berhutang kepada siapa saudara? Bukan kepada daging, tapi kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Dan bahasa asli utang di sini adalah ofimelata. Ya, ofimelata artinya kesalahan yang sudah diampuni atau hutang karena kesalahan yang tidak akan pernah bisa dibayar. Saudara pernah nggak saudara punya hutang yang nggak pernah bisa dibayar? Nah ini pepatah-pepatah orang dulu bilangnya hutang budi. Hutang budi kan bayar pakai apa? Ya kan? Nggak bisa dibayar loh. Tidak ada takarannya hutang budi. Misalnya ada orang sebenarnya dia punya uang, tapi ketinggalan dompetnya. Handphonenya hilang atau bla bla bla. Dia cuma butuh 10.000 rupiah misalnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang dia tidak kenal kasih dia. Nah, itu kan hutang budi. 10.000-nya kan kecil itu. Betul nggak? 10.000 itu cuma tiga bungkus Indomie ya. Kecil. Tapi nilai pertolongan pada waktu itu nggak akan pernah bisa dibalas. Nah seperti itu. Nah begitu juga pengampunan yang Tuhan beri bagi kita adalah satu pengampunan dari kekekalan, di mana Dia mengampuni kita dari darahnya yang kudus. Dia mengampuni kita dari kemuliaan. Dia Tuhan yang hebat, rela datang ke bumi, mengorbankan dirinya, jadi bayi di kandang di Betlehem, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan apa kita balas? Nggak ada. Makanya kita ini disebut orang berhutang. Ofimelata, utang yang tidak pernah bisa balas. Sama seperti yang tadi saya ilustrasikan. Orang tiba-tiba dompetnya dicuri atau hilang, handphonenya dicuri atau hilang atau ketinggalan. Dia harus punya uang 10.000 untuk pulang, tapi tidak ada. Tiba-tiba ada orang tolong. Nah itu utang budi. Itu mau bayar pakai apapun nggak bisa. 10.000-nya bisa, tapi keadaan itu nggak bisa diukur dengan uang. Demikian juga pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan bilang ampuni. Karena pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita nggak bisa balas. Saudara mau kasih perpuluhan setiap hari pun tidak bisa balas. Tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Persembahan setiap hari pun tidak bisa balas. Saudara melayani pagi sampai malam tidak bisa balas perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak bisa. Makanya cara membalasnya ampuni kesalahan orang lain. Itu juga membuat saudara bertumbuh dalam berdoa. Amin. Luar biasa. Baik, saya sudah lihat jam. Saya rasa cukup
karena kita tidak kejar target, kita santai. Minggu depan kita akan masuk lagi ke poin selanjutnya, yaitu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, hari ini, malam ini saya rasa cukup. Jadi ingat baik-baik, kita ini orang-orang berhutang. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jadi waktu berdoa saudara, belajar mengampuni. Ada yang bertanya?